Baik, mari kita bahas bagian selanjutnya mengenai program kontrol, yaitu adalah loop. Apa itu loop? Di dalam Python, for loop ya, digunakan untuk mengulang urutan. Misalkan bisa dalam bentuk list, string, tuple, atau objek lain yang memang dapat diiterasi seperti range. Konsepnya seperti apa? Misalkan kita mencoba membuat ya, atau mengiterasi ya, suatu statement. Berapa kali? Misalkan range-nya sampai 5. Untuk penulisannya, bagi for loop, for i, nah ini sebenarnya hanya placeholder, jadi bisa apapun, bisa i, bisa a, bisa b. Nah ini contohnya i ya. In range, ya 5, berarti range-nya 5. Ya. Nah selanjutnya di sini ada bodinya, 1, 2, 3, 4, 5. Artinya, sampai ke n misalkan ya. Artinya dia akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali. Nah lalu setelah selesai perulangan 5 kali, lalu dia akan mengeksekusi yang lainnya. Jika misalkan statement sebelumnya false, ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya for num, num ini sebagai placeholder, in ya, range 5. Oke. Lalu print num. Nanti hasilnya akan menjadi 0, 1, 2, 3, 4 ya. Karena kita mulainya dari 0 ya untuk range 5 ini. Artinya dia akan dieksekusi 5 kali dari nilai yang paling rendah ya, 0 sampai 4 di kasus seperti ini. Ya, jadi print-nya ini akan dieksekusi sebanyak 5 kali. Nah, selain itu, kita pun bisa menggunakan range yang berbeda. Misalkan, ingin mencoba mengiterasi range-nya antara 2 sampai 10 dan dilangkahi 2. Ya, ini increment-nya 2 ya. Jadi 2, 4, 6 ya. Lalu dieksekusi. Nah, hasilnya adalah 2, 4, 6, dan 8. Selain itu, jika kita memiliki tipe data berupa list, di dalam list ini berupa string misalkan anggotanya. Ya. Nah, for letters in, lalu dalam kurung, tipe data listnya, print letter. Sehingga dia akan mengeksekusi dari yang pertama. Ya, A, B, C, D. Sebanyak anggota yang ada di list ini. Dalam kasus ini ada 4, sehingga A, B, C, dan D. Selain itu, gabungan string, ya, jadi ada satu string yang namanya mobil, tapi di dalam anggotanya ada M, O, B, I, dan L, itu pun dapat dieksekusi sebagai for loop, ya, untuk proses looping atau iterasi. Sehingga hasilnya dari yang pertama M, O, B, I, L, sehingga dari sini hasilnya ya. Print M, O, B, I, dan L. Nah, itu untuk looping dengan metode for loop. Ya. Selain itu ada metode lain untuk melakukan proses looping ini. Yang kedua adalah while loop. Ya. Nah, berbeda dengan for loop. While loop ini, dia mengulanginya serangkaian operasi selama suatu kondisinya true. Ya, ketika dia false, maka eksekusinya akan berhenti atau keluar dari loop. Misalkan seperti ini. Kita memiliki while, kondisinya apa? Nah, nanti di sini dicek. Kondisinya true atau false. Selama dia kondisinya true, statement ini akan terus berulang dilakukan. Namun, jika hasilnya sudah menjadi false, di sini statementnya, dia akan out atau akan berhenti proses loopingnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misal kita punya variabel i sama dengan 0. Lalu di sini kita bikin kondisi. Ya. Kondisi ini i kurang dari 3. Nah, selama i ini kurang dari 3, maka print i. Nah, selanjutnya i sama dengan i tambah 1. Nah, ini untuk apa? Ini untuk mengupdate nilai i-nya. Yang tadinya 0 menjadi 0 tambah 1. Berarti nanti dia akan terus berulang di sini. Ya. Sehingga untuk yang pertama, i-nya 0, dia kurang dari 3, maka dia di print 0. Sekarang i-nya berubah, 0 ditambah 1, sehingga di sini 1. Lalu dicek, 1 kurang dari 3, sehingga yang di bawah dieksekusi lagi. Hasilnya berapa? 1. Nah, sekarang 2. Ya, di sini i-nya berubah menjadi 2, dicek lagi, 2 kurang dari 3 betul, berarti di sini akan di print lagi.
Nah, I yang baru di sini menjadi 2 ditambah 1, sehingga yang di atas menjadi 3. Dicek di sini, 3 kurang dari 3. Nah, sekarang jadi false. Sehingga ketika dia false, dia akan stop proses iterasinya. Sehingga yang terakhir adalah angka 2. Nah, best practice-nya adalah jika misalkan Anda set angka di sini atau value di sini true all the way gitu ya, maka dia nggak akan berhenti proses loopingnya ya selama Anda mematikan programnya. Jadi perlu diperhatikan di bagian sini. Berbeda jika misalkan Anda menggunakannya untuk aplikasi IoT. Karena memang untuk IoT sensor itu harus selalu diukur, misalkan setiap berapa detik. Nah, sehingga statusnya harus true terus. Ya. Lalu contoh yang lain. Sekarang Anda memiliki angka N sama dengan 7. Nah, ketika N-nya lebih dari 0, di sini dicek. Apakah habis dibagi 2, ya, N ini modulo 2, ya, sama dengan 0. Jika misalkan tidak, maka dia adalah bilangan yang ganjil. Nah, lalu N ini placeholder-nya sebelumnya di sini tambah ya. Nah, sekarang dikurang. Kenapa dikurang? Karena di sini statusnya N lebih dari 0. Ya, kalau misalkan ini ditambah, dia akan selalu lebih dari 0. Artinya tidak akan pernah stop. Nah, namun jika N-nya adalah N dikurangi 1, dia akan terus berkurang. Ya, 7, 6, 5, 4, dan seterusnya. Sampai dia N lebih dari 0-nya false. Seperti itu. Ya, ini hasilnya. Jadi 7 adalah bilangan ganjil, 6 bilangan genap, dan seterusnya. Sampai stop proses iterasinya. Ya, jadi itu perbedaan antara while loop dan juga for loop. Lalu selanjutnya ada yang dinamakan sebagai nested loop. Apa itu nested loop? Nah, ini jika loop yang kita buat bersarang. Artinya, ini loop pertama, yang bagian outer. Ya, ini main loopnya. Nah, di dalam main loop tersebut, ada loop yang lain. Ini dinamakan sebagai inner loop. Ya, jadi yang dilakukan oleh fungsi ini, dia akan mengikuti yang outer dulu. Setelah yang outernya selesai, ya yang pertama misalkan, nanti dia akan mengeksekusi. Nah, yang di bawah ini harus selesai terlebih dahulu sebelum bertambah atau keluar lagi di sini, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, agar memudahkan Anda, ini ada contoh. Misal kita memiliki nama, ada Messi, Ronaldo, dan Neymar. Nah, di sini for name in names. Nah, ini sebagai placeholder. Names ini dia berupa list. List ini memiliki 3 anggota ya. 1, 2, dan 3. Lalu di sini for name in names. Nah, di sini inner loop-nya. Ya, counts, dihitung ada berapa nih mulainya. Misalnya kita mulai dari 0. Nah, ketika misalkan counts-nya ini kurang dari 5, dia akan terus proses printing. Ya, lalu count-nya bertambah. Sehingga yang tadi 0 berubah jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Hasilnya seperti apa? Nah, yang pertama, untuk anggota list yang urutan pertama adalah Messi. Sehingga di sini names, ya, Messi, ya. Lalu dihitung, dia berapa kali nih akan dihitung. Ya, Messi, 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 sampai 5 kali. Karena kenapa? Karena syaratnya kurang dari 5. Nah, setelah Messi selesai 5 kali iterasi, selanjutnya adalah anggota kedua, yaitu Ronaldo. Sama seperti sebelumnya, Ronaldo ini akan dieksekusi 5 kali, setelah selesai baru anggota yang terakhir, yaitu Neymar. Seperti itu gambarannya mengenai nested loop. Lalu, apa yang bisa kita lakukan dalam mengontrol loop? Ya, selain tadi ini ya, angka. Ya, kita coba membuat placeholder supaya kondisi yang ada di sini true, atau kondisi yang di sini sudah terpenuhi seluruhnya. Ada yang dinamakan sebagai break statement. Apa itu break? Break ini digunakan untuk menghentikan loop sebelum mencapai akhir iterasinya. Misalkan kita punya 10 iterasi. Nah, ketika function itu bertemu dengan statement break, dia akan stop misalkan di yang kelima. Dia akan stop di yang kelima. Contohnya seperti ini. Ini statement 1, dia coba dieksekusi. Nah, ketika kondisi tertentu, ya, misalkan kondisinya apapun lah, Anda bisa membuat suatu percabangan di sini.
Nah, jika posisi ini true, sehingga ini yang akan dieksekusi break. Sehingga dia akan menterminasi ya proses iterasi yang ada di sini. Contohnya seperti apa? Contoh seperti ini. Misal kita memiliki list ya, numbers, angkanya berupa integer. Nah, di sini dicek. For i in numbers. Ya, jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7 anggotanya. Nah, dicek. Ketika i dia lebih dari 250, maka dia akan break di situ, akan dia berhenti. Jika tidak, dilanjutkan. Nah, yang pertama adalah 10. Apakah 10 lebih dari 250? Enggak, berarti betul. Ya, di sini dieksekusi. 40 dieksekusi di sini. 230 ya, dieksekusi di sini atau sebelumnya 120. Ketika dia menghadapi angka 300 di sini, 300 lebih dari 250. Sehingga yang di sini betul. Nah, karena yang ini betul, dia akan eksekusi yang di bawah, break. Sehingga sisanya 300, 450, dan 500 tidak akan tereksekusi karena berhenti di function status yang syarat ini. I lebih dari 250, sehingga dia akan break. Ini contoh penggunaan break statement. Selanjutnya ada continue statement. Apa itu continue statement? Dia digunakan untuk melewati iterasi saat ini, lalu melanjutkan ke iterasi berikutnya, tanpa mengeksekusi kode di bawahnya dalam loop. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Misal, numbers sama dengan list, ya, 1, 2, 7, 5, dan 3. For i, in numbers, ya, print numbers i. Gitu ya. Nah, skip below statement. Ya, di sini akan di-skip jika i-nya lebih dari 5. Oke. Nah, lalu di situ continue. Nah, di bawahnya setelah if ada square atau kuadratnya, i dikali i. Lalu hasilnya coba square. Nah, kita lihat pertama. I in numbers. Sekarang 1. Oke, 1 di sini, 1 lebih dari 5, salah. Ya, karena dia salah, jadi continue-nya diabaikan, sehingga dia akan loncat ke sini. Ya, i, sehingga karena square-nya, i kuadrat, yaitu 1 kuadrat. Lalu angka 2 lebih dari 5, ternyata false, ya, sehingga dia loncat ke sini. Hasilnya 4, sekarang 7. Nah, kita lihat. 7 dia lebih dari 5. Ya, artinya dia akan eksekusi yang di bawah sini, yaitu continue. Nah, karena continue, di bawah ini, yang square-nya tersebut, tidak dieksekusi. Ya, sehingga dia akan kembali lagi ke atas, akan ngecek angka yang selanjutnya, yaitu 5. Ketika dicek 5, dia betul, sehingga continue yang dieksekusi. Sehingga yang di bawahnya tidak dieksekusi. Lalu lanjut lagi 3. Nah, 3 salah sehingga bawahnya dieksekusi. Nah, jika Anda lihat di bawah sini ketika nomor 7 atau nomor 5 fungsi square-nya atau kuadratnya tidak dieksekusi. Itu perbedaannya antara break dan continue. Jika break tadi setelah syaratnya sesuai, dia akan stop, iterasinya tidak dilanjutkan. Namun jika continue, dia tetap dilanjutkan ke next anggota iterasi yang ada di sini. Oke? Lalu yang terakhir adalah pass. Nah, sebetulnya pass ini nggak ada gunanya, ya. Jadi dia hanya sebagai placeholder saja. Misalkan fungsinya apa kalau gitu? Nah, fungsinya misalkan Anda ingin membuat suatu fungsi atau algoritma tapi belum terfikirkan mau nulis apa di code-nya, di kondisinya mau nulis apa. Nah, tiba-tiba Anda mendapatkan ide lain, ya, mau nulis fungsi lain di bawahnya. Nah, supaya nanti codingnya atau programnya tidak error, di sini ditulis pass. Ya, ini hanya untuk memenuhi sinteks Python saja. Jika Anda ini tidak ada pass, kosong, ketika di play atau dieksekusi, dia akan error. Karena ini mengharapkan setelah ada kondisi titik 2. Nah, titik 2 isinya apa di bawah? Gitu. Jika tidak ada apapun, sehingga programnya error. Dibuat pass, karena kenapa? Karena ini hanya untuk placeholder, walaupun tidak melakukan apapun. Contoh, months January, June, March, and April.
Nah, di sini kita lihat month in months, ya, pas. Nah, artinya dia akan proses iterasi aja seperti biasa, Januari, Juni, March, dan juga April. Ya, sehingga ini tidak melakukan apapun. Oke, nah untuk prakteknya kita lihat bagaimana di Jupyter Notebook.